Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sulesa Putri Salifah, NIM 065 dari Prodi Pendidikan Tata Rias Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan tentang konsumen sebagai pemakai barang dan jasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perilaku konsumen. Yang kedua, sifat-sifat konsumen. Yang ketiga, perbedaan sifat pembeli wanita dan pembeli pria. Yang pertama, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan mengevaluasi produk dan jasa. Jadi, pada saat membeli sesuatu, konsumen biasanya terlebih dahulu mencari barang yang akan dibelinya, menelitinya, dan mengevaluasi produk-produk tersebut. Yang kedua, sifat-sifat konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari dan menjadikan konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Aktivitas memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli merupakan atau termasuk ke dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk, promosinya, juga mengenai tempat di mana barang tersebut dijual. Jadi, aktivitas yang biasanya dilakukan oleh konsumen yaitu memikirkan dan mempertimbangkan dan mempertanyakan mengenai produk yang akan dibelinya. Jadi, nggak sembarang dibeli. Mereka harus mempertimbangkan produk yang akan dibelinya. Baik harganya atau adanya promosi atau tidaknya dari penjualan tersebut. Berikutnya adalah model sikap konsumen. Ada 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen ini terdiri dari kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek. Jadi, komponen kognitif ini yaitu kepercayaan konsumen atau pengetahuan konsumen tentang objek. Jadi, konsumen tersebut memiliki kepercayaan dan pengetahuan tertentu mengenai produk-produk yang akan dibelinya. Yang kedua adalah komponen afektif, merupakan emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Jadi, konsumen mempercayai atau memiliki emosi terhadap merek-merek tertentu yang disukainya. Jadi, terkadang konsumen itu kurang mempercayai terhadap merek-merek lain selain yang mereka sukai atau mereka percayai, seperti merek-merek tertentu gitu. Yang ketiga adalah komponen perilaku. Komponen ini adalah respon dari seseorang terhadap objek atau aktivitas seperti keputusan untuk membeli atau tidaknya suatu produk. Biasanya perilaku ini terdapat pada akhir pembelian. Biasanya konsumen memberikan keputusan terhadap penjual antara mereka akan membeli produk tersebut atau tidak. Yang ketiga adalah perbedaan sifat pembeli wanita dan pria. Yang pertama adalah pembeli wanita. Wanita kurang bisa mengontrol dirinya dalam berbelanja, kurang bisa konsisten terhadap rencana awal ia berbelanja. Jadi biasanya wanita itu memang kurang konsisten. Biasanya yang pertama rencananya mereka akan membeli kosmetik di mall, namun pada saat sampai di mall mereka malah membeli sepatu, tas, dan lain-lain. Jadi mereka kurang konsisten dengan rencana awal mereka berangkat untuk membeli sesuatu. Yang kedua adalah peran wanita sebagai bendahara dalam keluarga menuntut untuk pandai-pandai dalam mengelola uang belanja dan berusaha berlaku hemat. Jadi seharusnya wanita itu sebagai bendahara keluarga, sebagai mengelola keuangan keluarga, mereka harus pandai dalam mengelola keuangan, seperti menghemat dan tidak asal untuk membeli sesuatu.
Yang ketiga adalah kebanyakan wanita terampil dalam menawar, terutama ibu-ibu. Jadi biasanya wanita itu memang identik dengan tawar-menawar, terutama ibu-ibu. Jadi mereka sebelum membeli suatu produk, biasanya mereka menawar harga produk tersebut. Jadi mereka tidak langsung setuju dengan harga awal yang sudah ditawarkan oleh penjual. Dengan tujuan supaya mereka mendapatkan harga yang lebih murah. Yang terakhir adalah wanita akan mempertimbangkan secara matang seluk-beluk sebuah produk sebelum ia memutuskan untuk membeli. Jadi wanita itu tidak mudah untuk dibujuk rayu oleh penjual. Mereka lebih meneliti asal-usul produk tersebut. Yang terakhir adalah kriteria pembeli pria. Umumnya pria hanya akan membeli apa yang mereka rencanakan sejak awal berangkat dari rumah, yaitu mereka lebih konsisten dalam rencana awal, beda dengan wanita. Jadi seperti pria akan membeli baju di mall, mereka akan konsisten dengan rencana awal untuk membeli baju, tidak tertarik dengan penjualan-penjualan lainnya. Yang kedua adalah mudah dipengaruhi oleh bujukan penjual dan argumentasi yang objektif. Biasanya pria mudah sekali untuk dibujuk rayu oleh penjual, beda dengan wanita yang sangat teliti dalam membeli produk. Yang ketiga adalah seorang pria umumnya kurang berminat untuk melakukan tawar-menawar. Harga yang ditawarkan oleh penjual mereka menjadi harga kesepakatan. Jadi pria tidak melakukan tawar-menawar biasanya, tapi mereka langsung sepakat dengan harga awal yang sudah diberi oleh penjual. Nah, terakhir adalah pria menginginkan pelayanan yang cepat tanpa perlu banyak bicara, dan penjelasan mengenai suatu produk cukup terbatas hanya pada hal-hal yang mereka tanyakan saja. Jadi mereka itu saat melakukan pembelian, mereka tidak ingin perlu banyak bicara atau promosi produk yang terlalu berlebihan. Jadi mereka cukup perlu untuk penjual itu menjawab hal-hal yang ditanyakan saja, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.